Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Raudhatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-An'am dan kita akan memulainya daripada ayat yang ke-41. Jadi sebagaimana biasa, kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan dengan uraian tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Taib, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaih. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaih. Ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. Insya, ada nun sukun ketemu huruf sya. Ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Makna awsat itu pertengahan antara makharijul huruf nun dengan sya. Posisinya tidak begitu dekat juga tidak begitu jauh. Cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf sya. Insya, ya. Jadi jangan dibaca insya ataupun insya, itu bacaan yang salah, tapi disamarkan dulu nunnya. Insya, ya. Kemudian tansa, itu juga sama, ikhfa awsat. Jadi cara bacanya, nunnya disamarkan kemudian siap-siap menuju ke huruf sa. Tansau, tansau. Jadi hukum bacaan ikhfa awsat dibacanya sambil didengungkan. Ma tad'una ilaihi insya'a wa tansawna ma tusyrikun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ مِّن qa, ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Makna ab'ad itu jauh antar makharijul huruf nun dengan qaf, posisinya saling berjauhan.
Cara bacanya, nunnya disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf qaf. Milqa. Hukum bacaan ikhfa ab'ad, dibacanya sambil didengungkan. Kemudian harokat tanwin kisra bertemu dengan mim yang bertasydid, ini dinamakan dengan idgham bi ghunnah. Cara bacanya, harokat tanwin kisra dimasukkan ataupun dileburkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Umamim mi, ya. Hukum bacaan idgham bi ghunnah, dibacanya sambil didengungkan. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Mim sukun bertemu dengan huruf ba dinamakan dengan ikhfa syafawi. Cara bacanya, mimnya ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Bi. Jadi bunyi mim ini sudah menjadi agak samar-samar. Bi, ya. Hukum bacaan ikhfa syafawi, dibacanya sambil didengungkan. Kemudian sa dan ro itu dibaca panjang, boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya harokat fathah dan hamzahnya masih menyatu dalam satu suku kata. Min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i la'allahum yatadarra'un. وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. Ilja, ini zal sukun, jadi cara bacanya dialirkan dengan bacaan lembut. Ilja, jadi jangan id, ya, dipantulkan, itu bacaan yang salah karena za ini bukan bagian daripada huruf qalqalah. Ilja, ya. La ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad tabi'inya adalah ada alif, sebelumnya harokat fathah, dan hamzah di lain kalimat adalah di kalimat ilja. فَلَوْلَا إِذْ
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Ini ain, bacaannya lunak. Jadi ain ini adalah sifatnya tawasud, cara bacanya dialirkan. Ya'ma, ya, bukan dengan cara ditekan, jangan ya'ma, itu bacaan yang salah. Tapi ya'ma bacaannya lunak. Lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Abwa ada ba sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, huruf ba-nya dipantulkan dengan pantulan ringan. Abwa keluar bunyi be. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Mim sukun bertemu dengan mim yang bertasydid dinamakan dengan idgham mimi atau juga disebut dengan idgham mislain. Karena huruf sukun dengan huruf hidup yaitu semisil, sama dari segi sifat dan juga makhraj. Cara bacanya, mim sukunnya dimasukkan ataupun dileburkan ke dalam huruf mim yang bertasydid dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan.
hummu, ya. Hukum bacaan idgham mimi berdengung. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Walha, di sini ada alif lam, namanya alif lam al-qamariyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu ha. Cara bacanya, alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi L-nya. Walha. Kata lain juga disebut dengan izhar qamariyah karena bacaannya jelas. Kemudian wal ha, ini ha kecil, jadi letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Ha, hai, hau, ah. Jadi cara bacanya dengan dialirkan dan ada desis angin yang agak samar-samar. Biasa juga disebut ha kecil ini dengan ha pedas karena ada keluar bunyi kepedasan lewat tenggorokan. Ha, jadi dibacanya walha bukan walham, ya, itu bacaan yang salah. Kemudian lam ini jangan dipantulkan, jangan walham, ya, itu bacaan yang salah. Tapi yang benar walham, lam dibunyikan secara jelas, bunyinya tipis. Walhamdu. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf dal, yaitu salah satu daripada huruf hijaiyah selain daripada ba dan mim. Maka ini dinamakan dengan izhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi M-nya. Hamdu, cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Hukum bacaan izhar syafawi jelas tiada berdengung. Walhamdulillah. Lillah, di sini ada lafadz Allah, yaitu lafdzul jalalah taraqiqun muraqqaqun. Lafadz Allah yang mesti dibaca tipis karena sebelum lafadz Allah ini berharokat kisrah yaitu li. Jadi bacanya lillah, tipis, bukan lillah, ya. Dan la ini dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Tandanya ada harokat fathah tegak di atas huruf la. Kemudian ra, ini hukum bacaannya adalah tafkhim, yaitu ra yang dibaca tebal karena ra ini berharokat fathah. Cara bacanya, posisi pangkal lidah juga ikut terangkat ke langit. Ra, jadi bukan ra, ya. Kalau ra itu tipis bunyinya, tapi ra tebal. Rabbil a. Nah, di sini ada alif lam lagi, yaitu alif lam al-qamariyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf qamariyah yaitu ain. Cara bacanya
alif lamnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi L-nya. Bil'a dengan cara ditekan, dan lam ini bunyinya tipis ya. Dan jangan dibaca pantul. Rabbil'a, keluar bunyi le, itu bacaan yang salah. Rabbil'a ya. Kemudian a dibaca panjang 2 harokah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Tandanya ada harokah fathah tegak di atas huruf a. Dan a ini bacaannya lunak, keluarnya dari tenggorokan bagian tengah sejajar dengan ha kecil ya. Ha hai hu ah a ai au a. Jadi lunak. Alamin, jangan dibaca alamin. Kalau a itu keluarnya dari hidung, bukan dari jalur tenggorokan, maka itu bacaan yang salah. Rabbil ya, lunak. Kemudian min, ini dinamakan dengan mad arid lisukun. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada ya sukun sebelumnya harokat kisra. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu nun yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Maka mad adil li sukun ini ataupun min ini dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokah, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.